Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4, apa kabar kalian hari ini? Ibu harap anak-anak selalu sehat ya. Jangan lupa selalu melakukan protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Nah, anak-anak sudah siap melakukan pembelajaran hari ini? Yuk, masuk kelas. Nah, anak-anak bertemu lagi dengan Bu Niken dalam tema 8, subtema 2, pembelajaran 4. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang keragaman karakteristik individu di sekolah. Yang kedua, mempelajari manfaat keragaman karakteristik individu. Yang ketiga, menganalisis tokoh utama dan tokoh tambahan, serta menghubungkan kegiatan ekonomi dengan jenis pekerjaan yang ada di Provinsi Jakarta. Sebelum kita mempelajari tentang jenis pekerjaan yang ada di Provinsi DKI Jakarta, mari kita ingat kembali kegiatan ekonomi yang sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Apa saja sih kegiatan ekonomi itu? Ya, ada kegiatan produksi, kemudian ada distribusi, dan konsumsi. Yuk kita nonton ondel-ondel, yuk. Yuk kita ngarak ondel-ondel, yuk. Ondel-ondel adik anaknya boy, anaknya teriter-iteran ser. Nah, apakah kalian tahu ibu kota negara kita? Ya, benar sekali. Ibu kota negara Indonesia adalah Provinsi DKI Jakarta. DKI Jakarta juga sering kita kenal sebagai kota metropolitan. Di sana ada banyak sekali kegiatan ekonomi yang terjadi. Nah, mari kita cari tahu apa saja sih kegiatan ekonomi yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Provinsi DKI Jakarta terbagi dalam 5 wilayah kota administrasi dan 1 wilayah kabupaten administratif. Yang pertama, Jakarta Utara. Jakarta Utara terletak di dekat pantai, sehingga masyarakatnya ada yang bekerja sebagai nahkoda dan nelayan. Yang kedua, ada Jakarta Timur. Wilayah Jakarta Timur banyak terdapat pabrik, sehingga masyarakat di wilayah Jakarta Timur ada yang bekerja sebagai buruh pabrik. Yang ketiga, ada Jakarta Selatan. Wilayah Jakarta Selatan terdapat sekolah, jadi masyarakat di sana ada yang bekerja sebagai guru. Yang keempat, ada Jakarta Barat. Wilayah Jakarta Barat banyak terdapat pusat perbelanjaan. Masyarakat di sana ada yang bekerja sebagai pedagang atau karyawan yang bekerja di wilayah perbelanjaan. Yang kelima, ada Jakarta Pusat. Wilayah Jakarta Pusat banyak sekali perkantoran. Masyarakat di sana banyak yang bekerja sebagai karyawan kantor atau pegawai negeri sipil. Yang keenam atau yang terakhir ada Kepulauan Seribu. Nah, wilayah Kepulauan Seribu ini banyak sekali tempat wisata, sehingga masyarakat di sana ada yang bekerja sebagai pemandu wisata. Nah, sekarang coba anak-anak kelompokkan jenis pekerjaan apa saja yang ada di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan kegiatan ekonominya ya. Anak-anak, Indonesia memiliki berbagai pulau. Salah satu contohnya adalah Pulau Jawa. Nah, di Pulau Jawa ada salah satu provinsi yang di dalamnya terdapat jenis pekerjaan yaitu sebagai peternak. Nah, anak-anak, berikut teks yang berjudul Peternak Ayam yang Baik Hati. Teks ini termasuk dalam teks fiksi. Nah, di dalamnya
ada tokoh utama dan tokoh tambahan. Nah, apa itu tokoh utama dan tokoh tambahan? Yuk, kita cari tahu. Sebelum kita mempelajari tentang tokoh utama dan tokoh tambahan, kita ingat kembali apa yang dimaksud dengan cerita fiksi dan tokoh yang sudah dipelajari pada pembelajaran sebelumnya. Cerita fiksi adalah karya sastra yang berisi cerita rekaan atau karangan oleh pengarang, sehingga cerita fiksi ini merupakan cerita yang ditulis berdasarkan kejadian yang bukan sebenarnya atau imajinasi si pengarang. Kemudian ada tokoh. Tokoh adalah orang yang menggambarkan suatu peristiwa dalam cerita yang diperankan. Tokoh dalam cerita fiksi dibagi menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peranan penting dalam suatu cerita. Tokoh utama banyak diceritakan sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian. Tokoh ini sering muncul loh dalam suatu cerita. Kemudian, yang kedua, ada tokoh tambahan. Tokoh tambahan adalah tokoh yang memiliki peran penunjang dalam sebuah cerita, sehingga kehadirannya hanya membantu tokoh utama. Nah, anak-anak sudah paham ya tentang tokoh utama dan tokoh tambahan. Sekarang bacalah teks yang berjudul Peternak Ayam yang Baik Hati. Kemudian temukan tokoh utama dan tokoh tambahannya. Nah, anak-anak, selain peternak, di daerah lain juga terdapat pekerjaan yang sering kita jumpai sesuai dengan spesialisasinya, seperti dokter, perawat, ahli gizi, satpam, supir, guru, petugas perpustakaan, atau penjaga sekolah. Selain pekerjaan yang banyak dan ragam, di sekolah juga terdapat anak yang memiliki karakteristik berbeda-beda. Ada anak yang suka olahraga, ada anak yang suka membaca, ada yang suka menyanyi, ada yang suka menggambar, dan masih banyak lagi. Nah, setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang pemalu, pemberani, ada yang jahil dengan temannya, ada yang penakut, dan masih banyak lagi. Nah, keragaman yang ada di sekolah ini diharapkan tidak menimbulkan perpecahan ya. Keragaman karakteristik individu. Apa sih keragaman itu? Nah, jika pada manusia, keragaman adalah perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu. Di sini artinya setiap manusia itu memiliki ciri khas tertentu, yaitu memiliki ciri khas khusus yang dimiliki setiap manusia. Kita lanjutkan. Ada bentuk keragaman karakteristik individu. Ada 5 nih. Yang pertama, karakteristik fisik. Nah, contohnya warna kulit, jenis rambut, tinggi badan, berat badan. Yang kedua, karakteristik usia. Nah, usia ini dapat dilihat dari muda dan tua. Yang ketiga, keragaman jenis kelamin. Maksudnya ada jenis perempuan dan laki-laki. Kemudian yang keempat, ada keragaman sifat. Setiap manusia memiliki karakteristik atau sifat yang berbeda-beda. Ada yang pemalu, ada yang jahil, ada yang penakut, ada yang pemberani, ada yang ramah, ada yang ceria, dan juga ada yang murung. Kemudian yang keempat, ada keragaman kegemaran atau hobi. Setiap orang memiliki kegemaran atau hobi yang berbeda-beda. Ada yang suka menyanyi, suka melukis, menari, bermain bola, dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya keragaman karakteristik individu yang ada di sekolah merupakan dasar alat pemersatu bangsa, sehingga akan tumbuh rasa saling menghormati, menghargai, dan toleransi antar sesama umat manusia. Jadi, Ibu harap anak-anak
saling rukun ya. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang hubungan jenis pekerjaan dengan kegiatan ekonomi, menganalisis tokoh utama dan tokoh tambahan dalam cerita fiksi, serta mengetahui keragaman karakteristik dan manfaatnya. Anak-anak, cukup sekian ya pelajaran bunikan hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Ada satu lagi nih pantun buat kalian. Cendrawasih burung dara, dulu cari di Papua. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.